warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Pinter, hadir semua. Sebelum kita langsung masuk materi, kita merapikan tempat duduk terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran efektif. Sekarang rapikan tempat duduk. Kita hari ini akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Siapa yang sudah tahu tentang perkembangbiakan secara generatif? Coba. Iya, pinter. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin atau seksual. Pada proses perkembangbiakan generatif ini, dia membutuhkan alat kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan generatif ini terjadi pada hewan ataupun tumbuhan. Perkembangbiakan generatif ini ditandai dengan adanya pembuahan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari tumbuhan yang berkembangbiak secara generatif. Siapa yang tahu tanaman apa ini? Ya, ini adalah tanaman padi, merupakan salah satu contoh tanaman generatif. Coba di sini siapa yang tahu tentang tanaman padi ini? Coba, Ricky, apa yang kamu ketahui tentang tanaman padi ini? Pinter. Nah, jadi tanaman padi ini jika dia sudah diolah melalui beberapa tahap, dia akan menjadi makanan pokok yang kita konsumsi setiap hari. Ini adalah salah satu tanaman yang memiliki dua alat kelamin dalam satu tubuh. Dia memiliki benang sari dan putik atau jantan dan betina. Kemudian ada tanaman nangka. Nah, bunga nangka ini berada pada ketiak daun yang berwarna kuning. Bunga jantan dan betinanya dipisahkan oleh tangkai dan bunga jantan berada di batang baru antara daun atau di atas bunga betina. Nah, ini adalah bunga betinanya yang berbentuk silindris. Kemudian ini merupakan bunga jantan yang memiliki ciri khas dengan warna hijau tua dan agak membengkok. Nah, alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini adalah bunga. Bunga ini menghasilkan sel-sel kelamin yang diperlukan dalam proses perkembangbiakan generatif. Jadi ini merupakan salah satu contoh video dari penyerbukan pada tumbuhan secara generatif. Kita putar ya. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah kepala putik. Ini adalah tangkai putik. Ini adalah benang sari. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas, maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin.
penyerbukan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyerbukannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian. Sama seperti serangga, kelelawar mengkonsumsi nektar yang ada di bunga teman-teman. Ketika kelelawar menggerogoti bunga untuk mencari dan mengkonsumsi nektar, serbuk sari berhamburan. Maka, serbuk ada mengenai putik teman-teman, dan serbuk sari pun turun hingga ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah durian pun tumbuh. Saat ini kita akan melihat penyerbukan yang dibantu oleh burung. Pada penyerbukan oleh burung, kita akan ambil contoh bunga dadat. Burung-burung kecil seringkali melakukan penyerbukan bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Sama seperti jenis hewan lain, kolibri pun mengonsumsi nektar dari bunga. Saat kolibri mencari-cari nektar untuk dikonsumsi, maka serbuk sari terhambur. Dan ada serbuk sari yang turun ke putik. Lalu, serbuk sari menyerap sampai ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari rontok dan tumbuhlah buahnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan manusia. Nah, di sini kita akan melihat contoh penyerbukan dengan manusia pada bunga vanila. Kita membutuhkan kayu yang lancip untuk merobek bunga vanila. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan ke putik. Dan serbuk sari pun akan turun. Serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buahnya pun tumbuh. Oke, sekarang kita masuki penyerbukan bunga yang dibantu oleh air. Penyerbukan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyerbukan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga seroja. Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari hingga jatuh ke putik, maka terjadilah proses penyerbukan. Dan serbuk sari masuk ke dalam putik hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setelahnya, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah seroja pun tumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan itu ada 4 macam.
silang. Lalu penyebutan kastan atau berbeda jenis. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembuahan. Pembuahan ini adalah proses bersatunya inti sperma dengan ovum. Nah, di sini ada serbuk sari. Serbuk sari ini jika menempel di kepala putik, dia akan masuk atau turun ke bawah dan masuk ke sel telur. Hingga dia akan menghasilkan pembuahan, kemudian terbentuklah calon tumbuhan baru. Nah, jika biji ini dimakan atau dibawa oleh hewan di tempat atau dia jatuh di tanah yang sesuai, dia akan hidup atau tumbuh menjadi kecambah. Kecambah ini akan tumbuh sendiri dan menjadi tumbuhan dewasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan proses pembentukan gamet jantan. Nah, di sini merupakan mikrosporosit atau sel induk serbuk sari. Dia akan mengalami meiosis 1. Meiosis 1 ini dia akan membentuk gametogenesis. Gametogenesis ini akan mengalami meiosis yang kedua. Kemudian membentuk mikrospora atau tetrad, sehingga tetrad ini akan membentuk karyokinesis. Nah, dari karyokinesis ini dia akan membentuk dua bagian, yaitu nukleus generatif dan nukleus saluran serbuk sari. Dari menjadi dua bagian ini, kemudian dia akan membelah menjadi 3 bagian, yaitu nukleus sperma dan nukleus saluran serbuk sari. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan proses pembentukan gamet pada betina. Nah, di sini ada oogonium atau 2N yang akan mengalami mitosis dan menjadi primar oosit atau 2N. Kemudian membelah diri menjadi kondri oosit dan fris polar body. Nah, dalam sekondri oosit ini atau 2N ini akan mengalami meiosis kedua, yaitu menghasilkan ootit atau N dan sekon polar body atau N. Dalam ootit atau N kemudian akan menjadi diferensian. Dia akan membentuk ovum atau N. Nah, pada bagian fris polar body ini akan membentuk menjadi 2 bagian, yaitu polar body atau N. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada jagung. Di sini ada tahap pertama, yaitu tumbuhnya akar 1 atau radikula. Pada tahap kedua ini muncullah pucuk pertama atau plumula. Kemudian pada bagian ketiga, rambut akar ini akan tumbuh pada akar pertama tadi dan kelopaknya mulai muncul. Pada tahap keempat, koloftilnya atau pelepah pelindung pucuk daunnya mulai muncul. Pada tahap selanjutnya, akar mulai bertumbuh banyak dan daun pertama muncul, kemudian kelopaknya terbuka. Selanjutnya, setelah membentuk atau tumbuhnya daun, kelopaknya terbuka, dia akan pada tahap kedua, 3, 4, dan 5 ini dia akan bertambah banyak daun-daunnya dan selanjutnya akan tumbuh bunga dan jagung muda. Pada tahap ke-6 ini, jagungnya mulai membesar dan rambut jagung pun mulai keluar, bunganya pun mulai memekar, sehingga pada saat setelah dipanen, jagung ini dalam beberapa hari kemudian dia akan mulai menguning atau mengering, sehingga akan mati. Nah, dari beberapa penjelasan tadi yang sudah dijelaskan, di sini saya akan memberikan tugas kelompok. Sekarang membentuk 5 kelompok terlebih dahulu. Setelah membentuk kelompok, sekarang duduk per kelompok. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Saya akan memberikan tugas berupa gambar. Di sini kita mencari informasi mengenai proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan jagung ini. Di sini ada 5 tahap. Dari 5 tahap ini kemudian isi pada
paragraf 1, 2, dan 3 sesuai dengan paragraf yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah soal esai. Nah, sekarang setelah saya bagikan, dikerjakan. Sekian micro teaching dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.